ketiga. Nah, isu ini berkaitan dengan penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama dan berhak diperlakukan dengan adil, hormat, serta tanpa diskriminasi apapun latar belakang maupun pekerjaannya. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari masih banyak petugas kebersihan yang dipandang sebelah mata karena pekerjaannya dianggap lebih rendah daripada pekerjaan orang lain. Tidak sedikit orang yang mengabaikan kehadiran mereka, enggan menyapa atau mengucapkan terima kasih, dan bahkan memberikan perlakuan yang kurang sopan. Padahal peran petugas kebersihan itu sangat penting dalam menjaga kebersihan di lingkungan kita, serta kenyamanan dan kelancaran aktivitas di lingkungan kerja maupun di lingkungan kampus. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam menghargai martabat sesama manusia berdasarkan status pekerjaan, sehingga nilai kemanusiaan yang adil beradab belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Petugas kebersihan sering mendapatkan kesenjangan sikap atau adanya perlakuan yang kurang enak. Contohnya itu kayak sikap keberadaan mereka tuh sering gak dianggap, terus juga dimintakan tolong atau disuruh dengan nada-nada yang kasar dan juga kata-kata yang kurang enak. Dan juga kalau misalnya mereka tuh selalu dianggap kalau mereka tuh selalu paling bawah. Terus kalau misalnya di lingkungan kampus itu nggak jarang juga kalau misalnya kita lihat banyak mahasiswa yang masih sering buang sampah sembarangan ataupun nggak bertanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas yang telah mereka gunakan. Itu contohnya kayak misalnya mereka habis menggunakan ruang kelas, terus kondisinya itu mereka ninggalin sampah dan juga meja dan kursi yang berantakan, tapi mereka tuh kayak cuek aja karena mereka beranggapan bahwa ya udah nanti juga bakal ada yang beresin. Nah, terus juga terkait gaji, itu banyak petugas kebersihan yang mendapatkan gaji di upah minimal regional atau UMR, atau bahkan juga banyak petugas kebersihan yang mendapatkan gajinya itu tuh di bawah UMR. Padahal kalau misalnya kita lihat dari petugas kebersihan itu cukup berat. Contohnya kayak di jam kerjanya, terus juga di resiko kesehatannya karena mereka juga pasti nanti terpapar debu dan juga kotoran, terus juga terpapar bahan-bahan kimia dari pembersih. Selain itu juga banyak yang beranggapan bahwa petugas kebersihan itu tuh nggak perlu memerlukan keahlian khusus. Padahal kalau misalnya kita lihat lagi ya, kalau sebagai petugas kebersihan itu juga membutuhkan keahlian khusus kayak time managementnya, terus juga gimana sih cara teknik sanitasi yang benar, terus juga penggunaan bahan-bahan pembersih dengan yang tepat dan rasio yang benar supaya nggak overuse terhadap penggunaan bahan kimia seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Misalina, saya dari kelompok 2 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya ingin mewawancara dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Pak Rumito ya, selaku petugas kebersihan di Fakultas Ekonomi. Saya untuk mewawancara Bapak sebagai petugas kebersihan di kampus. Pertanyaan pertama, selama Bapak bekerja di sini, gimana Bapak merasakan perlakuan dari mahasiswa, dosen, dan staf terhadap Ya, alhamdulillah sih ya, selama ini sih ya biasa-biasa aja, terus saling inilah semuanya Lalu berarti merasa aman Pak? ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, apakah keberadaan dan pekerjaan petugas kebersihan ini sudah cukup dihargai oleh warga kampus dan kenapa? Ya selama ini sih ya nggak cukup saling menghargai sih ya, dari perilaku terus pas sopan santun semua sih juga Bapak sudah merasa ya, dihargai? sudah merasa juga. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah Bapak pernah ada pengalaman yang buat Bapak ini merasa dihormati atau dihargai, atau malah sebaliknya Bapak ini merasa kurang diapresiasi dalam pekerjaan ini? Kalau ada, boleh berkenan untuk diceritakan? Ya dulu pernah sih ada kegiatan apa sih itu ya, pernah saya kebetulan ya dari perwakilan dari pelaksana itu ya, saya dapat istilahnya inilah kayak penghargaan. Bapak pernah Pernah dari karyawan terbaik mungkin dari tahun yang lalu kali ya. Alhamdulillah sih, Bapak merasa sangat diapresiasi. apresiasi ya. Saya juga ucapkan terima kasih ya udah. Sebelumnya Bapak sudah berapa tahun bekerja di sini? Alhamdulillah kurang lebih ya 20 tahun. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gimana perasaan Bapak ketika melihat mahasiswa ini meninggalkan sampah atau ruang kelas dalam keadaan kotor? Ya secara pribadi sih ya, kadang-kadang kan terkait di kuliah itu di kelas kan sebenarnya udah ada aturan ya, udah ada aturan tertulis tuh di bawah apa
dilarang membawa makanan ke dalam, terus makan di dalam ya, karena kita sebagai pelaksana emang udah pelayanan segala sesuatu ya, kita maklumin aja. Oke ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa yang bisa dilakukan mahasiswa ini agar meningkatkan pekerjaan Bapak sebagai pelaksana? Itu tadi mungkin apa terkait sampah apa itu ya, kalau bisa kan udah ada ya tempat-tempatnya gitu, yang tempatnya gitu bisa ya, dengan di kelas gitu, kami masih bisa. Untuk pertanyaan yang terakhir, sebagai penutup ini, apakah ada pesan atau saran yang ingin Bapak sampaikan? Saya kalau pesan sarannya ya itu tadi, mungkin kita saling inilah, saling kerjasama gitu, masih dalam hal mungkin terkait kebersihan, apa ketertiban dan semua lah ini kerjasama. Terima kasih Ya. Bapak. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa petugas kebersihan sudah merasa mendapatkan perlakuan yang baik dan dihargai oleh seluruh warga kampus, dari mahasiswa, dosen maupun staf. Sikap saling menghormati dan menjaga sopan santun menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga petugas kebersihan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Penghargaan yang diterima tahun lalu juga memberikan dampak positif seperti rasa dihargai, motivasi kerja, dan kebanggaan terhadap profesinya. Namun masih ada beberapa masalah terkait mahasiswa yang meninggalkan sampah atau makan dan minum di dalam kelas. Oleh karena itu perlunya kesadaran seluruh warga kampus agar dapat menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan mentaati seluruh peraturan agar tercipta lingkungan kampus yang nyaman, bersih, dan tertib. Nah, dari hasil wawancara tersebut ada beberapa solusi nyata yang dapat kita lakukan sebagai bentuk untuk meringankan tugas dari petugas kebersihan. Yang pertama, membudayakan sikap saling menghargai melalui gerakan senyum, sapa, serta mengucapkan terima kasih kepada petugas kebersihan dan merapikan kelas setelah kelasnya digunakan. Yang kedua, mempertahankan program penghargaan bagi petugas kebersihan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Yang ketiga, menyediakan tempat sampah terpilah untuk sampah organik dan anorganik di setiap kelas agar mahasiswa lebih mudah membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, melibatkan petugas kebersihan dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru untuk menumbuhkan rasa empati, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kampus sejak awal. Berdasarkan poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan kampus sudah cukup baik. Petugas kebersihan merasa dihargai, diperlakukan dengan sopan, dan mendapat apresiasi atas kinerjanya. Namun, masih ada mahasiswa yang masih kurang peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlakukan kesadaran dan kerjasama antara seluruh warga kampus untuk saling menghormati, menghargai setiap profesi, serta menjaga kebersihan lingkungan, agar nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.